Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Perkuliahan untuk teknologi informasi akan kita bahas tentang brainware. Brainware ini artinya adalah pengguna perangkat komputer. Nah, kalau kita lihat di dalam sistem komputer itu terdapat 3 bagian, yaitu hardware. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hardware itu komponennya ada perangkat input, perangkat output, kemudian ada media penyimpanan, kemudian ada pemrosesan. Yang kedua, di dalam sistem komputer ada namanya software atau perangkat lunak. Hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunak. Software itu terdiri dari 2, yaitu sistem operasi sama program aplikasi. Nah, yang termasuk sistem operasi ini ada novel, ya. Kemudian ada Windows, ada Unix, Linux, Mac, OS. Kemudian di dalam program aplikasi ada aplikasi perkantoran, Office 365. Kemudian ada database, ada pemrograman, ada desain grafis. Nah, yang kita bahas di sini yaitu bagian dari sistem komputer yang ketiga, yaitu tentang brainware, atau orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer, ini brainware. Nah, brainware di sini ada seorang manajer EDP. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada analis sistem, ada seorang programmer, ada seorang operator. Oke, kita masuk ke dalam definisinya dulu. Brainware itu apa? Brainware ini adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan komputer. Jadi di sini syaratnya adalah manusia, ya. Manusianya yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan komputer. Nah, secanggih apapun komputer yang kita punya, tetapi kalau kita tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk menggunakannya, maka kita tidak bisa disebut sebagai seorang brainware. Nah, brainware juga sering diasosiasikan sebagai perangkat intelektual yang mempunyai skill atau keahlian memakai dan menjelajahi sistem hardware. Jadi dia mempunyai keahlian untuk menggunakan dan menjelajahi hardware perangkat keras maupun software perangkat lunak. Jadi tidak hanya sebagai pengguna perangkat lunak saja menggunakan Windows aplikasinya, tapi dia juga mempunyai skill, mempunyai kemampuan, ya, untuk menjelajahi sistem hardware perangkat keras. Ya, artinya dia bisa pasang harddisk sendiri, ya, perangkat kaitannya dengan perangkat keras. Dia paham tentang komponen-komponen perangkat keras, ya. Itu yang disebut sebagai hardware. Nah, kaitannya dalam dunia bisnis bagaimana? Nah, kaitannya dalam dunia bisnis, ya, istilah brainware ini merujuk pada seseorang, ataupun sekelompok orang yang memiliki kemampuan intelektual dalam mengeksplorasi dan menjalankan jaringan sistem informasi manajemen perusahaan. Jadi kalau kaitannya dengan perusahaan, ya, dunia bisnis, ini dia merujuk pada seseorang atau sekelompok, ya, sekelompok berarti banyak orang yang mempunyai kemampuan intelektual dalam mengeksplorasi, menjelajah, menjalankan jaringan sistem informasi manajemen perusahaan tersebut. Nah, di sini brainware sistem informasi manajemen bisnis akan sangat berguna dalam menghasilkan dan mengolah informasi menjadi benefit. Nah, ini yang mungkin jarang
diketahui. Jadi taunya brainware itu ya orang yang menggunakan saja, dia bisa Windows, bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word, ya. Bukan seperti itu, tapi brainware dalam kaitan dengan perusahaan, ya dia bisa menghasilkan, mengolah informasi menjadi benefit atau keuntungan bagi perusahaan, ya dengan menggunakan teknologi komputer, ya itu yang dinamakan dengan brainware pada sebuah perusahaan di dunia bisnis. Kalau contohnya apa? Contoh brainware di dalam perusahaan dunia bisnis, yaitu seorang sistem analis misalkan. Nah, dia menganalisis, ya, mengolah informasi, misalkan sekarang trennya yang lagi tren adalah tentang handphone, ya, tentang handphone. Dia menganalisis, kemudian perusahaan tersebut bisa menciptakan inovasi dari produk handphone tersebut, dipasarkan, laku, ya. Atau misalkan tentang pasar saham misalnya, dia menganalisis kira-kira besok itu bisa diprediksi, besok itu saham yang akan naik, sahamnya dari perusahaan mana, ya, yang akan turun, sahamnya dari perusahaan mana. Ya, dia all informasi yang ada itu diolah sehingga dia menghasilkan benefit bagi perusahaannya. Ataupun banyak yang lain, ya, banyak yang lain. Berikutnya fungsi brainware di sini. Fungsi brainware di sini yang pertama, ini fungsi, ya. Yang pertama sebagai programmer sendiri bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. Di samping itu, programmer juga berperan sebagai pihak yang turut menjaga keamanan dan kelancaran keseluruhan sistem komputer perusahaan. Ya, dari namanya kita bisa mengetahui programmer artinya orang yang membuat program. Perusahaan butuh program yang seperti ini. Nah, tugas seorang programmer menerjemahkan dalam bentuk program. Nah, fungsinya apa? Perusahaan mempunyai program supaya pekerjaannya lebih cepat, ya, daripada menggunakan sistem manual. Yang kedua, bisa diakses dimanapun, ya, dengan teknologi internet, ya. Mungkin nanti materi berikutnya tentang teknologi internet. Bisa diakses dimanapun, kapanpun. Dari sisi keakuratan, yang ketiga mungkin lebih akurat. Tentunya banyak lagi keuntungan ketika kita menggunakan program di dalam sebuah perusahaan. Termasuk meminimalkan celah untuk korupsi, ya, meminimalkan untuk celah untuk kecurangan, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi brainware yang kedua ada sebagai administrator. Ini memiliki kemampuan mengelola suatu sistem operasi, beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Jadi admin ini dia memiliki kemampuan untuk mengelola sistem informasi. Jadi dia paham tentang Windows, tentang Mac, ya, tentang Linux ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita umumnya kan Windows, ya, pengguna Windows, ya. Kemudian dia paham tentang aplikasi, cara menggunakan Microsoft Word, ya, kemudian cara menggunakan Excel, PowerPoint, ya, Microsoft Outlook, ya, kemudian menggunakan aplikasi berbasis grafis misalnya, ya, aplikasi berbasis video dan seterusnya. Nah, ini sebagai seorang administrator. Yang ketiga yaitu fungsi brainware sebagai operator. Nah, kalau operator itu tugasnya adalah menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Di sini operator bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer, menyiapkan akses pada data dan informasi dan lain-lain. Ya, jadi di sini sebagai seorang operator dia bertindak melakukan perawatan sistem operasi, ya. Merawat, menyiapkan akses yang dibutuhkan apa. Nah, dia sebagai penyedia datanya, ya, penyedia informasi dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya. Kemudian jenisnya. Nah, sekarang dari fungsi ada 3 jenis, ya. Jenisnya ada programmer, yang hampir sama, ya.
jenisnya. Programmer memiliki kemampuan keahlian menguasai salah satu atau lebih bahasa pemrograman dalam dunia komputerisasi. Jadi di sini dijelaskan bahwa memiliki keahlian bisa menguasai salah satu atau lebih. Ya. Jadi update artinya ketika pemrograman ini tidak support dengan kondisi yang ada, dia nanti bisa menyesuaikan. Misalkan sekarang kan pemrogramannya dulu yang tren itu web, dia menguasai web, PHP, ASP, dan seterusnya. Kemudian sekarang trennya adalah berbasis mobile, Android, berbasis mobile, bisa menggunakan aplikasi Android Studio atau yang lainnya. Nah, ini programmernya. Tugasnya apa? Programmer ini membuat dan mempersiapkan program-program yang dapat mendukung sistem komputer yang akan atau telah dirancang. Ya, tugasnya di sini dia mempersiapkan atau membuat untuk mendukung sistem komputer yang telah dirancang. Nah, programmer juga penting jika terjadi hack terhadap database perusahaan. Ya. Jadi istilah hack itu ada dua. Ada istilah namanya hacker sama istilah namanya cracker. Nah, ini mungkin yang jarang yang tahu ya. Orang taunya itu hacker ya. Tapi sebenarnya dalam dunia IT itu ada dua, yaitu hacker sama cracker. Nah, hacker itu apa? Hacker itu adalah seseorang yang bisa masuk ke dalam sistem, ya, sistem suatu lembaga ataupun yang lainnya, tetapi hanya masuk saja. Dia tidak berupaya untuk merusak atau membobol dari database dari sistem tersebut. Nah, itu hacker. Jadi dia menguji ya, ini sistem ini bisa dimasuki apa enggak. Perbedaannya apa? Kalau cracker, dia masuk dan merusak. Kalau nggak merusak ya dia mencuri. Contohnya misalkan carding ya, dia pencurian kartu kredit. Ya. Kemudian dia masuk ke bank, kemudian dia memindahkan dananya. Ya. Yang tujuannya tujuan negatif itu yang dinamakan sebagai cracker. Tapi orang mungkin sering mengenalnya ya hacker ya. Hacker. Jenis brainware yang kedua adalah operator komputer. Nah, ini adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem operasi yang ada di dalam komputer, membuat dokumen, aplikasi Word, mengedit, menyimpan, dan sebagainya sebagai operator. Tadi mungkin dari fungsinya sudah kita bahas ya. Yang ketiga ada jenis yang ketiga yaitu teknisi. Teknisi ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian merawat, memperbaiki ya, berbagai jenis masalah yang sering terjadi pada komputer. Jadi kadang-kadang kalau komputernya rusak, panggil teknisi. Nah, ini adalah tugas dari seorang teknisi. Nah, biasanya teknisi komputer memiliki keahlian dan pengetahuan luas tentang troubleshooting. Troubleshooting itu artinya pencarian sumber masalah ya secara sistematis sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan ya. Dan proses penghilangan penyebab potensial dari sebuah masalah, troubleshooting ya. Jadi dia mengetahui permasalahannya ya, kemudian dia bisa menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Kadang mungkin kita hanya tahu masalahnya, oh ini masalahnya terjadi seperti ini, tapi nggak bisa memberikan solusi. Wah, solusinya gimana nggak tahu. Ini kena virus ini misalkan komputernya, atau ini terlalu harddisknya kebakar atau RAM-nya kebakar misalnya, solusinya bagaimana lah dia nggak tahu. Nah, kalau troubleshooting di sini ya dia tahu permasalahan dan dia bisa memberikan sebuah solusi. Jenis brainware yang keempat adalah konsultan. Seorang brainware yang memiliki pengetahuan di bidang komputerisasi namun biasanya tidak berperan untuk menangani secara langsung, hanya sebagai penasihat yang handal. Bisnis atau perusahaan memerlukan komponen ini untuk mencari solusi terkait cara manajemen sistem informasi yang tepat dan meminimalisir terjadinya data yang tidak dikelola dengan baik. Ya, sekarang konsultan ya. Konsultan. Ini saya punya data yang besar, ini baiknya bagaimana? Oh, data
data dari perusahaan Bapak ini bisa dimanfaatkan untuk ditambang datanya, ya. Sehingga nanti ada istilah CRM, Customer Relationship Management, ya, kita memanage dari customer perusahaan ini, itu konsultan. Yang kelima, jenis brainware itu adalah seorang trainer. Ini mempunyai pengetahuan dan ilmu keahlian yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan atau mengajar orang lain sesuai dengan bidangnya. Tapi yang sering kita ketahui ini di Indonesia ini ya merangkap ya. Jadi ya teknisi, orangnya yaitu, trainer orangnya yaitu, konsultan orangnya yaitu, programmer yaitu, all in ya. All in. Gajinya ya gajinya satu. Tapi sebenarnya kalau profesional yaitu trainer itu sendiri orangnya. Kemudian programmer orangnya tersendiri, teknisi orangnya tersendiri, operator sendiri. Ya, tapi kebanyakan seperti itu ya. Dirangkap jadi satu. 5 pekerjaan dijadikan satu ya. Gajinya nggak 5 tapi gajinya 1 misalnya. Yang keenam ada project manager. Ini seorang komando atau pemimpin dari suatu project tertentu. Biasanya disebut sebagai mandor. Kalau sekarang mungkin kerennya adalah apa ya, supervisor ya. Mandor. Dalam sebuah bisnis tentu saja ada beberapa project yang dipimpin oleh seorang project manager. Komponen ini penting sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Jadi membuat apa itu menjadi sebuah project manager. Projectnya apa? Membuat sistem informasi akademik misalnya. Projectnya apa? Membuat sistem informasi keuangan. Yang bertanggung jawab siapa? Ya, ini komandonya yang memimpin siapa? Ya, progresnya sampai mana? Ya, ini adalah tugas dari seorang project manager. Yang ketujuh, jenis brainware-nya adalah graphic designer. Ini seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang desain grafis atau membuat suatu objek animasi. Ya, sekarang penting ya, grafik seorang desainer itu penting untuk membuat poster, membuat pengumuman di perusahaan ya. Apalagi sekarang eranya sudah media sosial. Jadi kalau mau posting ke Instagram, posting ke Facebook itu kan dibutuhkan sebuah desain yang baik ya, atau dibutuhkan animasi yang bagus ya. Bahkan sekarang trennya ya pakai video kan. Video, kemudian kita bikin gambar ya. Bikin yang menarik sehingga ketika perusahaan mau berjualan ya, mau promosi itu lebih mudah menggunakan desain grafis ya, atau graphic designer. Yang kedelapan ada yang namanya sistem analis. Ini dia bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penelitian di dalam memilih perangkat lunak beserta dengan kebutuhan yang sesuai dengan organisasi, bisnis, atau perusahaan. Nah, seorang analis harus memiliki keahlian seperti manajerial, teknis, analisis, dan interpersonal. Nah, ini kedudukannya paling tinggi, ya, brainware paling tinggi. Jadi, programmer itu masih di bawahnya sistem analis. Dianalisis dulu kebutuhannya, ini nanti butuh perangkatnya, speknya seperti apa, ya, alur programnya seperti apa. Kemudian dia bisa memanage ini untuk jaringannya seperti ini untuk database-nya seperti ini untuk programnya seperti ini. Ini adalah sistem analis. Ya. Tapi ya kebanyakan ya sama seperti yang saya sampaikan, dirangkap ya dia sebagai analis, sebagai programmer, sebagai jaringan, dan seterusnya. Yang ke-9, jenis brainware ada spesialis jaringan. Ini seorang atau sekelompok orang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang jaringan komputer. Banyak manfaatnya, nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan lebih detail tentang jaringan. Kenapa komputer butuh jaringan? Ya. Kenapa butuh jaringan? Salah satunya mungkin bisa terhubung dengan banyak orang. Kita menggunakan internet kan terhubung dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Ya. Atau mungkin jaringan di kantor, di perusahaan, kita menggunakan local area network. Ya. Nanti mungkin lebih detail kita bahas di materi berikutnya. Berikutnya ada database administrator. Ini seseorang yang memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan perangkat komputer dan bertanggung jawab terhadap database suatu aplikasi, organisasi, dan lain-lain.
database, ya, berkaitan dengan data. Dia yang membuat data, dia yang merawat data, ya, dia yang menggunakan data, menyimpan, dan seterusnya. Nah, contohnya apa dari brainware? Ada contoh dari brainware itu yang pertama adalah Nether. Oke, mungkin saudara sudah tahu, ada yang belum ya. Nether ini apa? Nether itu adalah para pengguna internet yang menjelajahi web untuk mencari informasi. Jadi, siapapun yang menggunakan internet ya, untuk mencari informasi itu disebut sebagai seorang Nether. Nah, Nether ini bisa merupakan individu, sekelompok orang, atau organisasi tertentu. Contohnya, kegiatan browsing yang dilakukan seseorang di Google untuk mencari informasi yang dibutuhkannya dengan menggunakan kata kunci tertentu. Ya. Ini sebenarnya kita mencari keyword itu ada tekniknya ya, ada tekniknya tersendiri. Mungkin lain kapan nanti akan saya sharing ya, gimana cara kita mencari keyword yang Google dipas untuk mencari dokumen, untuk mencari gambar, ya, kemudian yang pas gitu ya. Kalau kaitannya dengan akademik ya untuk mencari jurnal, ya, ada namanya Google Scholar, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai seorang Nether. Ya. Yang kedua, contoh dari brainware itu ada namanya ADP Department, ya. ADP Department ini banyak perusahaan menyebutnya sebagai Departemen IT. IT itu adalah informasi teknologi, information technology, itu adalah IT. ADP Department atau pengolah data elektronik, ya. Electronic Data Processing ya, atau pengolah data elektronik, yaitu penggunaan suatu metode otomatis untuk mengolah data komersial pada suatu perusahaan. Jadi dia menggunakan metode otomatis dalam melakukan pengolahan data. Yang ketiga, contoh brainware ini ada namanya network system. Ini merupakan sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani suatu jaringan komputer. Biasanya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan bagi para pengguna komputer. Seperti apa? Oke, kita bahas dulu ya. DNS ini jenis sistem operasi ya untuk menangani jaringan komputer. Nah, sistem operasi ini memberikan banyak layanan ya, bagi para pengguna komputer. Di antaranya ada namanya DNS service. DNS itu artinya adalah domain name server. Ya, DNS itu apa? DNS itu sistem yang menggabungkan URL. Saudara mungkin sering dengar ada istilah namanya URL. URL itu adalah Uniform Resource Locator ya, URL, dengan Internet Protocol Address atau dengan IP address. Nah, normalnya untuk mengakses internet, ini saya kasih gambarannya ya. Untuk mengakses sebuah internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Jadi kalau kita ketik www.usm.ac.id itu sebenarnya kita mengetikkan IP address. Ya. Itu di domainnya di USM. Nah, caranya mungkin merepotkan. Jadi perlu didaftarkan IP address websitenya yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Ini yang menyediakannya. Kemudian yang kedua ada HTTP service ya, HTTP service. HTTP itu singkatnya adalah Hypertext Transfer Protocol ya. Hanya hyper, P-nya text, T-nya transfer, P-nya adalah protokol. Ini adalah protokol jaringan lapisan aplikasi ya, atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Jadi untuk transfer antar komputer ini, dia berguna untuk apa? Mentransfer informasi dan dokumen. Jadi saudara download gambar, download video, download film, dan seterusnya, download file, ini menggunakan layanan yang bernama HTTP. Ya, mungkin kalau saudara di jurusan IT, ya nanti akan dijelaskan secara detail, tapi minimal saudara tahu ya.
Kemudian ada layanan berbagai berkas ya, layanan alat pencetak atau printer. Nah, ini adalah bagian dari network system. Baik, itu yang dapat saya sampaikan ya, penjelasan tentang brainware. Ya, seorang pengguna komputer, jadi tidak hanya menggunakan saja, saudara tahu fungsinya, tahu jenis-jenisnya, tahu contohnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di e-learning atau grup WA atau mungkin di kolom komentar. Nah, mungkin nanti setelah ini ada kuis ya, sama diskusi interaktif. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.